Halo, selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan, seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Topik yang akan kita bahas hari ini mungkin sudah sangat familiar, apalagi di masyarakat awam, yaitu tentang salah kaprah penggunaan obat-obatan medis. Hal yang dianggap sepele namun memiliki dampak yang cukup besar di badan kita. Bersama saya sudah ada apoteker. Selamat datang Mbak Kiki. Halo, selamat pagi dok. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Kiki? Alhamdulillah, baik. Sebenarnya memang akhirnya di masyarakat ini banyak sekali anggapan bahwa obat yang paten itu, Mbak, itu kualitasnya jauh lebih baik, jauh lebih superior dibandingkan dengan obat yang generik. Karena yang beredar dan yang sependengaran saya itu obat generik itu katanya banyak tepungnya, tidak kualitasnya tidak baik. Itu sebenarnya dari sudut pandang apoteker itu seperti apa? Jadi kalau dari segi komposisi itu semuanya sama dok. Semuanya sama, cuman yang membedakan mungkin kualitas bahannya. Jadi kalau tidak bisa dipungkiri untuk beberapa obat branded itu kualitas bahannya mungkin lebih baik. Tapi kalau dari segi di badan kita hasilnya itu sebetulnya sama saja. Sama saja ya. Sama saja. Jadi kalau misalkan saya beli paracetamol yang merek A dibandingkan dengan yang obat generik itu isinya sebenarnya sama-sama paracetamol ya. Iya, sama. Kandungannya pun sama. Sama. Efektivitasnya sama, onsetnya sama. Sama. Ya. Sama ya. Iya. Tapi kan gini, Mbak, mungkin ada beberapa keunggulan dari obat yang paten itu karena dia mengkombinasikan beberapa isi ya mungkin ya Mbak Kiki ya. Betul. Itu Jadi gimana Mbak? ya, jadi mungkin kalau dari kualitas bahan berbeda, jadi mungkin ada onset yang jauh lebih cepat atau mungkin bisa jadi frekuensi penggunaannya jadi lebih jarang. Misalnya harusnya dia diminum 3 kali, itu diminum 2 kali atau diminum sekali. Jadi kualitas memang akan berpengaruh sih, tapi bukan berarti bahwa obat generik itu tidak berkualitas atau tidak baik, tidak juga. Dan apalagi pandangannya tidak berefek sama sekali sebenarnya enggak ya? Tidak sama sekali, tidak sama seperti itu ya. Oke, baik. Baik. Kemudian ini kalau kita berbicara tentang cara penggunaan obat, ada yang 1 tablet per 24 jam, ada 1 tablet yang per 12 jam, ada 1 tablet yang per 8 jam. Itu sebenarnya mempengaruhi efektivitas pengobatan atau tidak sih, Mbak? Sebetulnya kalau mempengaruhi efektivitas itu tidak, tapi hanya itu mempengaruhi kenyamanan pasien. Ketika diminum 3 kali, mungkin kemungkinan lupanya lebih besar dibanding jika obat itu diminum hanya 1 kali sehari. Jadi ini pengaruhnya adalah ke kenyamanan pasien dalam penggunaan obat itu sendiri. Oh baik, ya. Tapi kan begini, ketika kita diberikan obat yang misalkan minumnya 3 kali sehari, jam 7 pagi ya. Kita minum, kemudian jam 3 sore kita minum lagi. Kemudian setelah itu harusnya mungkin sekitar jam 11 malam. Kalau misalkan itu kita majukan itu seperti apa? Sebelum tidur jam 9 kita sudah mau tidur, padahal belum waktunya minum obat, itu seperti apa? Jadi sebetulnya kalau kita lihat kurvanya akan obat itu harusnya ada di level efektivitas. Ketika itu lebih cepat, dia belum sampai turun, dia sudah naik lagi. Tapi ketika itu lebih lama, dia sudah turun, belum diminum lagi. Jadi sebaiknya memang obat ketika itu 3 kali sehari itu diminum per 8 jam. Ketika itu obat 2 kali sehari itu per 12 jam. Ketika itu mengganggu kenyamanan untuk tidur dan lain sebagainya, kita bisa atur, nanti bisa apoteker atur jam pemberian obatnya supaya pasien tetap nyaman dan efektivitas obatnya tetap terjaga. Seperti itu, Dok. Oke. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya penggunaannya itu berdasarkan jam ya, bukan berdasarkan. Kadang-kadang kan kita ngepaskan itu dengan waktu makan. Ya. Pagi, siang, malam gitu. Betul. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu sebenarnya per jam. Betul. Gitu berdasarkan jamnya. Ketika nanti makannya maju, kita minum obatnya lebih cepat, kemudian makannya mundur, minum obatnya lebih mundur, jadi kurang efektif lagi nanti. Oh iya betul. Baik, kemudian yang beredar di masyarakat juga tentang pembelian antibiotik tanpa resep dokter. Gimana itu?
Nah, itu sangat salah kaprah ya, Dok ya. Jadi kalau di Jogja ini sebenarnya sudah sangat dilarang sekali. Jadi pasien juga perlu diedukasi bahwa pemberian obat antibiotik tidak pakai resep dokter itu sangat membahayakan pasien. Karena bisa terjadi resistensi obat antibiotik, Dok. Ketika terjadi resistensi, maka nanti kumannya menjadi kebal, kemudian pasien ketika sakit tidak bisa lagi menggunakan obat tersebut. Jadi memang efeknya sangat membahayakan sekali. Jadi sebisa mungkin jangan sampai pembelian obat itu tanpa resep dokter dan penggunaannya juga tidak sesuai dengan anjuran seperti itu. Oh gitu ya. Ya karena memang akhirnya sekarang juga beberapa penelitian juga mengatakan bahwa sudah terjadi pola resistensi antibiotik bahkan global ya Mbak ya. Mungkin salah satunya faktornya karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai tidak aturan. Baik. Kemudian terkait tentang penyimpanan obat ini, Mbak. Kan memang kalau saya sering main ke farmasi itu punya rak-rak obat tersendiri, mungkin ada mekanisme menjaga suhu sendiri. Itu sebenarnya kalau kita sebagai orang awam atau kita menyimpan obat di rumah itu sebenarnya seperti apa, Mbak? Ya, jadi sebetulnya obat itu punya perlakuan masing-masing sesuai dengan komposisinya. Nah, itu kita lakukan untuk menjaga kualitas obatnya. Jadi obat itu ketika dia disimpan tidak sesuai dengan aturannya, maka dia ada kemungkinan kerusakan, kerusakan ya. Dan tentunya ketika kita konsumsi, kualitasnya akan berkurang. Jadi kita di farmasi itu kita betul jaga dengan ketat penyimpanannya dan pengelolaannya sehingga kualitasnya akan terjaga. Gitu. Oke, baik. Kemudian berikutnya gini, Pak. Masyarakat ini sebenarnya obat-obat apa saja sih yang istilahnya over the counter atau kita bisa membeli obat-obat ini itu tanpa harus mendapatkan resep dokter, itu sebenarnya obat yang jenis apa saja? Ya, kebanyakan obat analgetik, obat anti nyeri itu masih bisa dibeli dengan bebas, tapi tentunya dengan kontrol apoteker di situ ya. Jadinya kita perlu tetap juga jaga bagaimana pasien untuk menggunakan obatnya. Misalnya untuk obat-obat anti alergi atau analgetik yang itu bisa berefek kepada lambung. Jadi kita perlu juga melakukan edukasi ke pasien. Walaupun itu digunakan bebas, tetap kita harus kontrol bagaimana penggunaannya supaya pasien tetap nyaman dalam menggunakan obat. Oke, baik. Kalau kode tersendiri itu gimana, Mbak? Apakah obat itu kan ada kode-kode tertentu untuk sehingga masyarakat, oh ini sebenarnya aku nggak boleh nih beli obat dengan kode-kode ini. Gimana sih pengkodean di farmasi? Yang pasti kalau obat logonya warna merah itu tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Kalau itu warna merah? Ya, kalau hijau itu masih bisa dibeli bebas. Oke, baik. Ya, seperti itu. Jadi periksa logo di kemasan obat. Pastikan itu. Ya, kalau merah jelas tidak boleh. Harus dengan resep dokter. Oke, baik. Oke, kesimpulannya, Mbak. Sebenarnya kita tuh nggak boleh menganggap remeh tentang penggunaan obat. Karena memang rupanya obat itu dari mulai cara menyimpannya, cara meminumnya, itu akan memiliki efek dan dampak ke badan kita sendiri. Ya. Sehingga segala sesuatu itu ada baiknya dikonsultasikan kepada yang lebih mengerti. Betul. Mungkin bisa ke dokter, mungkin juga bisa apoteker yang melayani konsultasi ya Mbak ya. Betul, betul. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman dan keluarga kalian. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.